Waalaikumsalam. Monggo. Nah, gini kan kelihatan Bu Nur. Ya. Ya. Monggo yang mau ditanyakan. Ya, salam kenal ya Bang Ipul ya. Salam Mas kenal Turman. juga, Bu Nur. Ya. Ini saya mau nanya. Saya ini join sudah ada 13 mitra ya, kalau nggak salah. Betul. 13 atau 14. Cuman di situ itu ya udah ada sih 1-2 saya bantu carikan mitra. Namun yang lain itu pada diem tidak mau share konteks. Saya ini pun dia tidak mau jawab. Nah, solusinya saya sendiri pun belum begitu paham itu metrik ya Bang Ipul ya. Saya belum begitu paham, cuman intinya saya cari mitra supaya ya biarlah berjalan dulu begitu. Nah di situ kemarin itu ada saya itu metrik ya, metrik. Saya bertanya kepada upline saya bahwa saya ini sudah masukkan mitra tapi kok nggak masuk ke saya, bukan masalah bonusnya ya, titik saya itu masih kosong. Ternyata ya memang pemahaman saya yang kurang gitu paham gitu. Mohon itunya Bang Ipul. Ya. Itu pemahaman metrik ya toh. Kita simpulkan satu kali aja pikiran kita. Di titik 1, 2 paling atas itu kan ada 2 titik toh Bu. Ya. Pernah dilihat metriknya? Ya, yang S6 loh. Ya, S6. Kan ada 2 titik di atas, 4 titik di bawah ya Bu ya. Ya. Yang 2 titik di atas itu untuk sebenarnya untuk sedekah atau untuk berbagi lah. Ya. Entah itu dari entah ke upline sponsor kita ataupun ke crossline kita. Dan yang 3 titik di bawah itu hasil masuk ke kita. Ya. Yang 1 titik terakhir itu untuk reinvest atau recycle, pembelian level lagi secara otomatis. Ya. Jadi 3 titik itu bukan hak kita, yang 3 titik hak kita itu. Tapi enaknya di metrik tersebut di S6 kita cuma modal 1 kali, hasilnya 300 kali 300%, ya. Ibaratkan kita di S6 itu kafling 1 atau level 1 ya, harganya cuma 5 day atau $5. Nah, kita bisa menjual ke 6 orang, hasil kita itu 15 day atau $15, kalau dirupiahkan sekitar 200 ribuan lebih ya. Intinya gitu. Jadi kalau Bu cuma cukup membangun tim itu lebih bagus daripada kita harus memahami metriknya, nanti kita hasilnya bagaimana, hasilnya nanti masuk ke siapa. Kalau kita mikirkan itu pusing Bu ya. Kita pahami secara perlahan. Intinya gitu. Nah, sampean cara memahaminya ibaratkan metrik sampean kosong ya toh, metrik sampean kosong pas waktu baru recycle atau reinvest, sampean dapat mitra 1 ya toh, sampean cek di metriknya upline sampean, alamat akun saya di mana, di barisan di barisan kedua atau di barisan pertama. Kalau di barisan kedua berarti sampean memberikan hasil di barisan pertama upline sampean, berarti itu crossline sampean atau rekan kerja upline sampean atau mitra upline sampean, intinya gitu. Nah, intinya ya berbagi lah, intinya gitu, karena bisnis berbagi sedekah. Itu sudah paham atau masih ada yang mau ditanyakan Bu? Ya sih sedikit paham ya Bang Ipul ya. Cuman kemarin ya salah nggak salah memang sih sudah ikhlas ya. Begini, harusnya titik 2 di bawah saya itu harus diisi dulu ya Bang Ipul ya. Baru saya ngasih mitra ke ngasih calon mitra ke mitra saya gitu ya. Tapi saya enggak.
Gini Bu, saran saya itu kalau bisa jangan memberikan mitra ke mitra kita. Kenapa? Kalau kita memberikan mitra ke mitra kita, itu resikonya sedikit besar. Ya, kenapa saya bilang sedikit besar? Di mana mitra yang kita berikan ke mitra kita itu bertanya, saya kok nggak dapat hasil, ya toh. Nah, Saman langsung jawab, bahkan Saman menjawab, Saman apply-nya itu orang ini, karena saya lempar ke orang ini. Nah kok bisa saya pengen menjadi mitranya sampean kok malah dilempar ke orang lain yang belum saya kenal. Betul dah Bu? Oh iya betul sih. Intinya gitu. Nah akhirnya dia nggak bisa percaya ke ibu. Ya akhirnya kepercayaan dia ke ibu itu sedikit berkurang. Intinya gitu. Jadi, bukan itu lebih baik ya Bang? Ya monggo Pak Bu Maulana, monggo ditambahkan. Jadi gini Bu Nur Asyik ya, kenapa kita tidak sarankan memberikan mitra ke mitra kita? Karena kalau kita tidak paham metrik, ya kita nggak dapat. Seperti Ibu. Contoh gini, ya, mitra yang Ibu bantu tadi ternyata berada di baris kedua di S6. Ya, ketika mitra itu berada di baris kedua dan Ibu kasih mitra, yang dapat itu adalah mitra Ibu yang ada di baris pertama. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa kita tidak bantu mitra? Karena di sini ada recycle. Semakin lama kita recycle, ya, itu kita nggak cari mitra aja, kita nggak bantu mitra aja, kita sudah ngasih mitra buat mitra baris pertama kita. Ya. Baris pertama kita ada, contoh nih ada anak pertama sama anak kedua ya. Anak pertama, anak kedua. Kita dapat anak ketiga 4, 5, 6. Itu anak 3, 4 dan 5, 6 itu jadi mitranya anak pertama dan kedua kita. Itu metrik. Makanya Pak Ivan juga menghitungkan itu duplikasi 6 ya. Itu modal 100.000, itu potensi income-nya bisa 100 juta ketika terduplikasi sempurna. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bukannya kita harus membantu ngasih mitra, bukan. Ketika nanti kita bantu terus nggak jalan akhirnya duplikasi tidak sempurna. Begitu. Akhirnya manja Pak Bu. Ya benar. Jadi gini ya teman-teman. Saya dulu waktu pertama nggak paham metrik itu bahkan upline saya kan dulu bukan upline ya, ketemunya kakek saya upline saya itu dia Cina, namanya recording stopped, namanya Kodidi ya. Itu dia cuma pesen gini, bro nggak usah pikirin metriknya, bro nggak usah pikirin sistemnya ya, bro gas aja cari mitra sebanyak-banyaknya ya, intinya sistem nggak bakal salah alamat. Nah ternyata di tengah jalan saya mulai salah paham di sini ya, waktu di Portestron ya, salah pahamnya gini,